Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 421220120, Mekatronika semester 5 kelas pagi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code program yang telah saya buat, yakni untuk UAS mata kuliah mesin vision, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Eko Rudiawan Samsuri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang telah saya buat, yakni program untuk mengklasifikasi tulisan tangan dengan metode CNN. Baiklah, yang pertama-tama di mana terdapat kolom bagian yaitu library, di mana kumpulan library yang saya pakai pada program ini, yang dimana terdapat library OS untuk yaitu library OS untuk mengelola operasi sistem seperti membaca serta menulis file. Kemudian ada pun library Tors and Tors NN, yaitu sebagai pustaka PITOS digunakan untuk membangun, melatih serta menguji model deep learning. Kemudian ada pun library Nampian Pandas, ia digunakan untuk manipulasi data serta pengolahan data numerik. Kemudian ada juga library Scalar Matrix yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan matrix seperti confusion matrix, precision, recall, akurasi, serta F1 score. Kemudian ada juga library Tors utilitas data, yang dimana ia berfungsi untuk memberikan utilitas untuk mengelola dataset serta membuat data loader. Kemudian ada juga library Tors Vision Models, yang dimana ia berisi model deep learning pra terlatih yang dapat digunakan sebagai dasar untuk transfer learning. Kemudian ada juga library Tors Optim, yang dimana ia digunakan untuk mengimplementasikan algoritma optimasi seperti SGD, Adam, serta dan lain-lain. Kemudian ada juga kita menggunakan library Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Kemudian kita beralih kepada bagian memanggil dataset, yang dimana di sini saya menggunakan dua dataset, yakni train data serta test data, yang dimana PD Comrade CSV ini memiliki fungsi yakni membaca file CSV dan mengonversinya menjadi data frame pandas. Kemudian terdapat di bagian sini konten Ernest Baimer Strain CSV, yang dimana file CSV yang berisi data untuk pelatihan ataupun training. Kemudian di bawahnya yaitu dataset dari tes data, yang dimana ia konten Ernest Baimer Test CSV, file CSV yang berisi tentang data untuk pengujian ataupun training. Kemudian adapun nROS yang saya pakai adalah 700, yang dimana nROS ini adalah parameter untuk menentukan bahwa hanya terdapat 700 data baris pada data pertama dari masing-masing file yang akan dibuka ataupun yang akan dibaca. Kemudian kita beralih kepada program yang berfungsi untuk mengkonvert ke RGB, yang dimana data latih serta data tes itu extrain dan extest RGB. Nah, itu tuh diubah dari grayscale yang berada dalam satu channel menjadi RGB, menjadi 3 channel menggunakan fungsi repeat. Nah, kemudian di bawahnya kita harus menormalisasi data, yang dimana data RGB di atas dinormalisasi menggunakan fungsi Mean serta standar deviasi. Nah, standar dari dataset ImageNet untuk meningkatkan stabilitas serta performa model. Nah, kemudian kita harus mengubah label ke tensor. Nah, seperti berikut, yaitu yang diubah itu
data YTrain serta YTest. Nah, kita label data latih dan uji yaitu YTrain dan YTest. Nah, dikonversi menjadi tensor dengan tipe data long agar kompatibel dengan model deep learning agar dapat diproses. Nah, kemudian di bawahnya yaitu kita harus mempersiapkan data loader yang dimana dataset untuk data uji serta data latih itu dibuat menggunakan tensor repeat, menggunakan tensor dataset. Nah, kemudian disiapkan data loader dengan batch size berkisar 64. Kemudian data latih diacak atau sama dengan shuffle sama dengan through. Sementara data uji itu tidak diacak, yaitu shuffle sama dengan false. Nah, tujuan langkah ini adalah untuk menyiapkan data dan label untuk agar bisa digunakan dalam proses pelatihan serta pengujian. Untuk proses pelatihan serta pengujian dan evaluasi model. Nah, kemudian kita beralih ke bagian inisiasi variabel yang dimana terdapat dua perintah ataupun dua kode kosong, yaitu yang pertama all pledge, kemudian all true. Nah, all pledge ini akan digunakan untuk menyimpan semua prediksi model selama proses berjalan ataupun selama proses evaluasi dataset tersebut. Nah, kemudian untuk program yang all true, kolom all true ini itu digunakan untuk menyimpan semua label. Jika all pledge digunakan untuk menyimpan semua prediksi model selama evaluasi, maka all true ini digunakan untuk menyimpan semua label. Nah, perbedaannya yaitu all pledge untuk menyimpan semua prediksi, sedangkan all true itu digunakan untuk menyimpan semua label. Menyimpan semua label sebenarnya ataupun ground truth dari dataset uji yang telah didapat. Oke, sekarang kita beralih ke program yang berfungsi untuk memproses data latih serta data uji. Nah, dimana pertama yaitu kita memproses data training atau data latih. Data training diambil dari kolom data latih, kemudian dirapikan dalam bentuk array berukuran 28x28. Sini 28x28 diubah menjadi tipe data float 32. Kemudian dinormalisasi dengan membagi nilai pixel dengan nilai 255. Kemudian YTrain diambil sebagai label dari kolom pertama, kemudian diubah menjadi data integer. Nah, kemudian kita memproses data uji yaitu data test. Di mana X-test terlebih dahulu diambil dari kolom data uji, diproses dengan langkah yang sama seperti X-train di atas, yang dimana dengan 28x28 kemudian dibuat menjadi float 32, dinormalisasi dengan nilai 255. Nah, X-test juga demikian sama. Nah, kemudian untuk Y-testnya diambil sebagai label serta data uji dan juga diubah menjadi integer. Nah, kemudian kita harus mengubah ukuran serta menormalisasi data, yang dimana kita menambahkan channel 1 ke data latih serta data uji menggunakan unsqueeze. Kita menggunakan unsqueeze. Data diubah dari ukurannya 28x28 menjadi 224 dikali 224. Nah, menggunakan library torch_nn functional interpolate dengan metode interpolasi bilinear seperti ini. Kita merubah dari 28x28 menjadi 224 kali 224 dengan mode bilinear. Baik, kita lanjut ke bagian mengekstraksi
mengekstrak dataset yang kita panggil, yaitu data test dan trend. Nah, pada bagian pertama yaitu terdapat kolom program yaitu all press dan all through, yang dimana mereka memiliki fungsi untuk menyimpan data serta label sebenarnya. Nah, kemudian terdapat loop LOKV ataupun leave one out cross validation. Nah, yang dimana di sini ia melakukan hingga 10 iterasi LOKV untuk demonstrasi. Nah, kemudian pada setiap iterasi data latih serta data uji itu di-split. Satu untuk data uji, selebihnya untuk sisa untuk data latih. Nah, untuk pelatihan model kita menggunakan model AlexNet dengan memodifikasi layer output sebanyak 47 kelas. Nah, kita di sini pada bagian confusion matrix kita memodifikasi layer output sebanyak 4 menjadi 47 kelas. Nah, melatih model selama 3 epoch dengan cross entropy loss. Nah, kita memakai cross entropy loss serta optimizer Adam. Nah, untuk evaluasi model itu kita menggunakan untuk model evaluasi pada dataset ataupun data uji saat ini dengan label sebenarnya dengan sebagai prediksi ataupun kebingungan atau confusion matrix. Nah, ataupun bisa disebut dengan demonstrasi. Nah, kemudian untuk menghitung matrix yang diperlukan yaitu kita menghitung pada LOKV yaitu akurasi, presisi, F1 score serta confusion matrix. Nah, untuk untuk output hasilnya sendiri yaitu kita mencetak hasil matriks dari matriks evaluasi serta matriks kebingungan ataupun confusion matrix. Nah, kemudian untuk bagian normalisasi data Hawk yaitu kita menggunakan Seaborn Seaborn diimpor untuk memvisualisasi headmap, yang dimana plot confusion matrix menggunakan Seaborn headmap untuk memvisualisasikan matriks kebingungan ataupun confusion matrix yang terdapat pada bawah ini. Nah, kemudian confusion matrix menampilkan nilai pada setiap sel matriks dengan format angka menggunakan palet warna biru ataupun dalam program CMap sama dengan blues. Nah, kemudian untuk pengaturan grafiknya, ukuran plot diatur menggunakan program plot figure atau dalam kurung figures 10,8. Nah, kemudian untuk sumbu X dan sumbu Y diberi label masing-masing seperti predicted label, kemudian dan true label. Seperti sini ada true label. Nah, kemudian plot tersebut diberi nama ataupun dapat diberi judul confusion matrix LOKV. Nah, kemudian ia menampilkan plot show yaitu digunakan untuk menampilkan visualisasi matriks kebingungan. Nah, tujuan dari menganalisis performa model dengan melihat distribusi matriks ataupun prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Nah, itu adalah fungsi ataupun tujuan dari program tersebut atau program ini. Berikut adalah penjelasan dari saya Muhammad Ilyas dengan NIM 42122011020 yang dimana saya menjelaskan sedikit tentang menjelaskan source code program yang telah saya buat untuk untuk UAS ataupun AAS mata kuliah mesin vision dengan dosen pengampu yaitu Bapak Eko Rudiawan Zabzuri. Saya kira itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.